Halo? Kok nggak dengar sih suaranya? Kamu kecilin gitu ya suaramu ya? Ada. Oke, gimana gimana? Begini, Mas ini saya kan di Surabaya toh. Kamu di Miss Surabaya, Yuni, terus? Miss Yuni ada di Surabaya Kak. Saya lihat itu di Facebook. Sekarang udah nggak di Surabaya. Kenapa saya? Ini Miss Yuni kemarin yang ada kan yang saya pernah cerita sama Miss Yuni itu, Mm. yang saya apa hamil itu Kamu apa? sama majikan, yang ada hamil sama majikan. Heeh. Itu toh baru dia suruh gugurkan begitu Miss Yuni. Saya Oh, bingung harus berbuat apa. Saya mau keluar dari tempat kerja atau tapi nggak bisa. kamu hamil Sekarang sama saya majikan gitu. iya, iya habis ini. Saya bingung harus berbuat apa, begitu bingung sekali. Mau keluar, kalau kalau misalkan keluar pun rumah semua dikunci. Kamu tahu Ya, alamatnya di mana? alamat saya, maksudnya alamat Rumah saya habis ini. rumah rumah majikan itu. Iya tahu. Gini loh, saya tuh kok ngeri toh nolong orang Indonesia yang ada di Indonesia. Saya lihat dari kasusnya Teh Novi itu, saya jadi takut nolong orang yang ada di Indonesia itu. Takutnya kena kasus, saya malah dituntut balik. Kalau saya tidak Miss Yuni, saya benar-benar butuh pertolongan. Makanya saya telepon Miss Yuni itu, saya bingung mau minta tolong ke siapa. Sedangkan saya di Surabaya pun saya tidak punya siapa-siapa. Kamu sudah lapor polisi belum? Belum Miss Yuni. Kenapa nggak lapor polisi? Karena gini loh, kalau saya ikut campur nih, saya takut nih nanti ternyata kalian suka sama suka, nanti saya yang kena gitu loh. Makanya lapor polisi dulu, ke bisa nggak lapor sama polisi dulu? Oh begitu ya Miss Yuni. Jadi karena gini loh, di Indonesia itu banyak orang korban, tapi nanti jadinya gigit orang lain, terus orang lain tuh dituntut. Saya saya takut banget loh. Jujur saya takut Saya banget. tidak begitu. Mm-mm. Saya tidak begitu Miss Yuni. Saya benar-benar butuh pertolongan. Kamu orang mana sih? Saya orang Kalimantan, Palangkaraya. Kamu orang Kalimantan. Oke, kalau boleh tahu nih, maaf ya, Miss Yuni lagi live nih. Kronologinya seperti apa? Kenapa kamu nyampe di Surabaya? Seperti apa? Karena saya ngeri nih, nanti dibilangnya kemarin saya tidak bermasalah dengan orang Kalimantan. Banyak orang berdoa jelek untuk saya, yang katanya dari Kalimantan nih. Kamu dari Kalimantan, saya bantu nanti saya salah. Saya tuh takut banget bantu orang, doh. Bukan saya nggak mau bantu ya. Tapi boleh nggak ceritakan kronologinya dulu seperti apa? Maksudnya sampai saya ke Surabaya begitu. Ah, ah. Begini Miss Yuni, saya kan punya temen tuh, temen di Surabaya. Jadi dia nawarkan pekerjaan. Terus kamu mau nggak kerja di sini? Katanya gitu. Majikannya orang Cina baik, katanya begitu. Mm, mm, mm. Jadi kebetulan waktu itu kan saya lagi cari kerjaan tuh Miss Yuni. Uh, Lagi cari kerjaan, terus saya ke Surabaya, terbang ke Surabaya, jadi ketemu sama teman, jadi teman antarin ke, ke tempat majikan. Mm, terus? Ke tempat majikan, ya ke tempat majikan. Setelah itu kenalan-kenalan, terus teman saya pulang begitu. Itu sampai sekarang saya hubungin teman saya pun tidak, dia blokir nomor saya, Miss Yuni. Itu Oke, kamu kenal teman itu laki-laki atau perempuan atau seperti apa? Kamu kerja di situ berapa lama? Hamil berapa lama? saya di sini baru 5 bulan. Kamu baru di situ 5 bulan, hamilmu? Hamil sekarang baru 2 minggu. Nah, masa 2 minggu Eh, kemarin, satu bukan dua bulan, minggu. 2 bulan Bukan yang dua lalu kamu minggu. telepon aku, kamu sudah hamil 2 minggu. Masa sampai sekarang masih hamil 2 minggu? Bukan 2 minggu, Miss Juni.
Kamu Lupa telepon aku ingat. 2 bulan setengah yang lalu masih 2 minggu. Masa sekarang masih 2 minggu hamilmu? Bukan, bukan 2 bulan, Miss Yuni. 2 minggu bukan. Kayaknya lebih deh. Mm-mm. Kamu hamil beneran nggak? Ini aja kamu Iya, hamilnya nggak benar. jelas. Benar, Miss Yuni, benar. Kemarin itu kan saya kan ada cek kandungan tuh. Kebetulan majikan itu suruh saya apa? Suruh saya belanja tuh ke pasar. Jadi saya apa sempatin ke bidan begitu. Kok kamu punya uang ke bidan? Katanya kamu nggak punya uang sama sekali. Daripada ke Ada bidan uang, kan kamu bisa lari. simpanan Miss Yuni, ada Ngerti? simpanan. Daripada kamu ke bidan kan bisa lari ke bidan itu cerita sama bidannya. Iya sih, nggak mikir ke situ, Miss Yuni. Kan waktu kamu di bidan diperiksa otomatis kan ditanya bapaknya kan. Kalau kita hamil kan Iya, ditanyain toh. iya ditanya. Terus kamu jawab apa? Saya jawab tidak ada. Saya bilang begitu. Lagi keluar kota, saya bilang begitu, Miss Siapa yang Yuni. keluar kota? Maksudnya ayah bayi ini begitu. Bidannya tanya toh mau saya mau terbuka sama bidan itu tapi saya takut Miss Yuni nanti jadi masalah besar begitu. Sedangkan majikan saya aja ancam-ancam saya terus begitu. Lah kamu sama bidan nggak jujur. Lah kenapa sama Miss Yuni harus jujur? Sementara kamu sama Miss Yuni kan nggak pernah ketemu. Iya, Nah, ini maaf, maaf, maaf. Kamu beberapa bulan yang lalu ngomong sama saya baru bekerja 3 minggu dan kamu sudah hamil 2 minggu. iya. Terus sekarang kamu itu hamil berapa lama? Berapa bulan? Kerja sudah berapa bulan? Kamu bilang rumah dikunci, tapi kenapa kamu bisa keluar ke bidan? Saya ke bidan itu kebetulan majikan suruh saya belanja sayur begitu sama supir. Sama supir. Jadi saya cerita sama supir tuh Miss Yuni. Saya cerita sama supir, Pak, saya bilang begitu tuh, tolong ya jangan kasih tahu sama majikan kalau saya pergi pergi ke bidan. Saya bilang begitu sama supir. Ya Mbak, katanya begitu. Kebetulan supir itu juga baik, Miss Yuni. Sebenarnya dia mau bantu saya keluar dari situ. Dia juga takut. Takutnya nanti dia kehilangan pekerjaannya dia. Katanya begitu. Super tahu, tapi super nggak mau bantu, berarti ada sesuatu dong. Kamu sudah ke bidan, bahkan kamu ke bidan aja bohong bahwa suamimu lagi keluar kota. Iya, Miss Yuni. Kamu telepon Miss Yuni nggak bohong kan? Tidak, tidak, Miss Yuni, saya tidak bohong. Kamu sudah telepon keluargamu. Belum, saya nggak berani, Miss Yuni. Nah, kamu sekarang Miss Yuni lagi Takut. live loh. Kamu nggak takut keluargamu denger yang dari Kalimantan? Aku nanya nih kamu Kalimantan, kemarin katanya NTT atau NTB, kok sekarang pindah Kalimantan? Bukan, bukan NTT, Kalimantan. Saya bilang Kalimantan, Miss Yuni, bukan Oh, NTT. Kalimantan, oke oke. Ya, Mm-mm. gini loh, kenapa kamu sama dokter harus bohong, sama supir harus bohong? Saya takut, Miss Yuni, takut aja. Karena logatmu bukan dari Kalimantan, sayang. Saya dari Kalimantan, kebetulan lama kemarin itu di Bintuni. Di Bintuni. Hmm, Bintuni itu mana? Manokwari, Papua. Saya tinggal di situ. Kalau aslinya itu Kalimantan, Dayak, Palangkaraya. Bingung Miss Yunin mau nolong kamu. Karena saya kan tidak bertemu langsung nih. Takutnya nih saya salah menolong dan akhirnya eh, karena saya tidak ingin karena gara kasus di Indonesia saya nggak bisa menolong orang yang ada di luar negeri gitu loh. Kenapa kamu tidak Kalau telepon keluargamu langsung? saya takut di sini nanti takutnya mereka kecewa. Mereka tahunya kan saya kerja benar-benar di Surabaya begitu. Takutnya nanti jadi kecewa dengar-dengar saya hamil begitu. Oke, apa yang bisa Miss Yuni lakukan buat kamu? Tolong saya kami sini. Bagaimana saya menolong kamu?
supaya Bagaimana saya saya bisa mau menolong kamu? Apa yang ingin kamu saya lakukan? bisa saya bisa keluar dari majikan itu. Maksudnya gimana nih? Kan kamu bisa keluar, kan kamu bisa ke bidan. Iya, itu pun diawasin sama supir. Sebentar, 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 sebentar. Diawasin sama supir. Emang nggak bisa Mm-mm. lari kan kamu waktu ada di situ kan langsung ngomong aja kalau kamu itu pernah pernah tidur bareng sama majikan. Saya tidak cerita, Miss Yuni. Saya tidak cerita sama supir. Mas, loh, tadi katanya supirnya baik. Sebentar, sebentar. Iya, Saya, baik. Sebenarnya baik saya dia. bukan ingin mencari kesalahan kamu, biar saya otak nyambung dulu. Oke, kamu di 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 diperkaos sama majikan. Oke, Mm-mm. terus kamu hamil 5 bulan. Enggak, Mas. Sekarang hamil berapa bulan sih kamu itu sebenarnya? 3 bulan sudah, Miss Yuni. Kamu kerja di situ berapa bulan? Baru 5 bulan. Kamu waktu itu telepon saya ngomongnya kamu baru kerja 3 minggu dan hamil 2 minggu. Eh, Ka- lupa Iya, saya, Miss Yuni. iya. Kamu pernah ngomong kayak gitu sama aku. Makanya apa yang kamu sampaikan di awal sama sekarang beda sayang. Hmm. Makanya saya agak pusing ini. Tolong saya, Kak, Miss Yuni. Kamu tadi katanya cerita sama supir kalau kamu Iya. hamil sama bosmu. Tapi Mm-mm. sekarang kamu bilang nggak itu. Sebentar sayang, kamu ada masalah lain selain ini? Iya, ada masalah lain. Kayaknya kamu nggak jujur sama saya. Tidak, Miss Yuni. Enggak, kamu nggak jujur sama saya. Karena di awal kamu bilang beberapa bulan yang lalu kamu telepon saya, kamu itu kerja baru 3 minggu, hampir 2 minggu. Itu yang saya ingat banget. Karena kamu tidak tahu alamatnya. Setelah itu aku lama tidak mencarimu, kamu nggak nyari aku. Sekarang kamu udah kerja di situ 5 bulan, tapi hamilmu 2 bulan. Kan nggak cocok ini. Ini satu aja udah nggak cocok. Kenapa kamu nggak lapor polisi, Dok? Takut, Miss Yuni. Takut sekali. Sedangkan saya sendiri harus lapor ke polisi. Nggak ada yang dampingin begitu. Gini loh, kalau kamu benar, kenapa kamu takut? Iya sih. Kamu dibayar sama majikanmu. Iya, Miss Yuni. Kamu dibayar saat kamu tidur berapa kali sih sama majikanmu sayang? Hmm, 4 kali. Hah? Kamu dulu bilangnya sekali, sekarang 4 kali. Berarti selesai Iya, telepon Miss iya. Juni itu masih masih naik naik naikan lagi. Tidak, Miss Yuni. Dari yang terakhir waktu saya telepon Miss Yuni 4 kali itu sudah tidak lagi. Tidak pernah lagi. Saya nolak. Saya takut. Terakhir waktu saya telepon Miss Yuni sampai 4 kali itu toh, itu sudah terakhir. Sudah saya tidak mau lagi berhubungan sama dia. Begitu dia paksa-paksa saya. Tapi saya tetap tidak mau. Karena gini Biarpun sayang. dia, Karena gini sayang. Kalau kamu hmm, diituin sekali itu ya, sudah cukup. Tapi kalau 4 kali itu saya bingung ya. Laporan sama polisi ntar polisi malah ngetawain juga. iya sih Miss Yuni. Miss Yuni boleh jujur. Boleh silakan. Begini Miss Yuni, saya tuh terpaksa begitu. Uh, memang bukan bukan maksudnya bukan pelecehan, bukan diperkosa, bukan. Memang suka sama suka. Orang tua Miss Yuni untuk orang tua lagi sakit begitu. Jadi saya terpaksa melayani dia begitu Miss